Ini benar-benar daging penjahat. Penjahat benar-benar kamu bunuh. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Rahasia. Pelit. Kalau tidak mau bilang, aku juga tidak ingin tahu. Berhasil disembunyikan. Dewi tahu berapa poin yang aku dapatkan di level ini? 10 poin. Apa ini tidak terlalu sedikit? Membunuh satu penjahat cuma dapat 10 poin. Makhluk-makhluk kecil kesayangan kamu bunuh mereka dan aku tidak menuntut tanggung jawabmu. Sudah bagus. Masih berani minta poin? Kalau perkiraanku tidak salah, level kedua aku juga seharusnya dapat 10 poin. Dewi tahu, 3 level pertama, aku ranking berapa di semua Akademi Wansing? Penampilanmu cukup bagus. Masuk 10.000 besar. Cuma 10.000 besar? Ternyata yang dapat nilai sempurna seperti aku ada 10.000 orang. Anak ini agak aneh ya. Meskipun yang dapat nilai sempurna ada 10.000 orang. Tapi yang pertama kali langsung 3 level nilai sempurna, kita lebih dari 50 orang. Bagaimanapun, ada kemajuan sudah bagus. Dewi tahu, antar aku ke level keempat. Level keempat tidak bisa. Hanya yang naik Akademi Wansing level atas yang punya kualifikasi masuk level keempat. Oh begitu. Jadi poinku bisa ditukar hadiah? Bisa. Kamu mau apa? Tanaman spiritual 50 tahun ke atas, semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik itu berapa? Orang ini tidak akan minta yang berlebihan kan? 10.000 batang. Bisa? Nish, 10.000 batang tanaman spiritual 50 tahun ke atas. Kamu simpan baik-baik. Kaget aku. Kirain dia mau minta banyak. Secepat itu. Sepertinya kurang. Lian, kamu masih berani keluar? Kenapa aku tidak berani keluar? Takut sama kamu si bodoh. Kakak Fang, orang ini masih sombong. Hajar dia. Lian, dengan cara licik singkirkan kami. Aku penasaran poinmu berapa. Masih perlu ditanya. Pasti tidak seberapa. Lian, berani taruhan tidak? Nilaimu tidak lebih tinggi dari aku. Taruhan? Taruhan apa? Siapa yang kalah? Berlutut di sini 3 hari 3 malam. Tidak mau. Kamu takut? Kamu pengecut? Kamu terlalu banyak mikir. Aku merasa taruhannya terlalu kecil. Bagaimana kalau tambah satu syarat? Selain berlutut di sini 3 hari 3 malam, kapan saja bertemu lawan, harus sujud dulu. Sujud? Sumpah. Kenapa? Tidak berani? Taruhannya aruhan. Aku berani. Aku sudah tahu nilainya duluan. Aku pasti tidak akan kalah. Kalau begitu, mari bersumpah atas nama langit. Apa? Harus bersumpah atas nama langit? Kamu takut? Kamu pengecut? Kalau begitu, cepat pergi. Jangan ribut di depan aku. Siapa aku siapa? Ayo, bersumpah atas nama langit. Sumpah atas nama langit sudah dibuat. Nanti kalau bertemu, siapa yang tidak menepati sumpah akan mendapat hukuman dari langit. Lian, perlu kamu ingatkan segala? Jujur saja, aku sudah lihat nilainya. Aku tidak akan kalah. Kamu sudah selesai. Adik si Enyuki, cepat tunjukkan nilaimu. Aku mau lihat orang ini berlutut di depanmu. Menara Swanji, ayo, tampilkan. Si Yuki ini bakatnya bagus ya. 14 pertama luar kali biasa. masuk Menara Xuanji, sudah masuk 50 besar sejarah Beberapa akademi tahun kami. lagi, berharap bisa naik ke Akademi Wansing level atas. Lian, iri saja. 14 poin bisa masuk 50 besar akademi. Sepertinya Akademi Wansing ini memang tidak begitu kuat. Lian, kamu masih tunggu apa? Jangan-jangan tidak berani tunjukkan? Kamu terlalu banyak mikir. Aku takut kamu kaget. Omong kosong. Sombong sekali. Menara Xuanji, tampilkan nilaiku. Apa? Ini benar? Aku tidak salah lihat kan? Nilai sempurna. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan Menara Xuanji rusak? Nilai sempurna. Orang ini 3 level semua nilai sempurna. Bagaimana bisa? Sepertinya tidak rusak. Kamu tidak lihat pada ranking total?
Ranking total Lian masuk 10,000 besar semua Akademi Wansing. Ini hal yang dulu tidak pernah terpikirkan. Si MUK, berlututlah. Aku tidak percaya Akademi. Lian, kamu curang ya? Bukan urusanmu. Sekarang berlutut 3 hari 3 malam. Aku tidak mau berlutut. Aku tidak akui nilaimu. Kamu pasti pakai cara licik. Coba bilang sekali lagi tidak mau berlutut. Aku memang tidak mau berlutut. Berani bilang lagi. Aku si Enyuki berlutut sama siapapun tidak akan berlutut sama kamu di atas. Apa? Bodoh. Kira sumpah atas nama langit main-main. Aku berlutut. Jangan sambar aku lagi. Sekarang menyesal. Terlambat. Kamu tadi berkali-kali langgar sumpah atas nama langit. Tunggu jadi arang gosong. Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Kau sudah berkali-kali melanggar sumpah langit. Bersiaplah jadi arang. Tidak. Kapan yang selamatkan aku? Adik, ini petir dari sumpah langit. Kakak tidak tahu cara menyelamatkanmu. Sepuluh ribu batang rumput spiritual berusia 50 tahun sudah bisa berlatih 9 pedang sekarang. Sekarang aku tidak hanya menyerap energi spiritual rumput ini, tapi juga menyerap esensi kehidupan mereka. Jadi ini alasan sebenarnya butuh 10.000 batang rumput spiritual berusia 50 tahun ke atas. Akan terobos. 9 pedang jurus pertama. Pecah. Ini apa? Aura pedang yang begitu kuat. Siapa yang berlatih pedang? Dari alah si Cui. Jurus pertama berhasil. Untuk dua lawan Feng Yuan, akhirnya aku punya modal. Bukan Cui. Kakek ini tiba-tiba muncul. Aku sampai tidak sadar. Anak muda. Tebasan pedang tadi dari kau? Kakek Babi bilang, jangan ungkap identitas pendekar pedang. Jangan ngaku. Bukan. Teknik bohongmu masih mentah. Untuk apa? Mau bohongi orang tua? Tenang. Orang tua mana ada niat jahat? Tunjukkan pedangmu. Permisi dulu. Kakek entah dari mana. Apa aku bila mau pamer? Diam. Kek, apa yang kau lakukan padaku? Kakek ini langsung membekukanku. Pertama kali aku lihat orang sekuat ini. Kakek ini bukan orang biasa. Anak muda, mau tunjukkan atau tidak? Batu Kek, besar. aku Lian ini bukan orang yang bisa dipaksa. Kau suruh tunjukkannya, aku tunjukkan. Aku lebih baik mati. Mulutmu saja yang keras. Kalau tidak mau tunjukkan, aku buka bajumu dan buang ke lapangan. Bikin kau malu di seluruh Akademi Wansing. Kek, licik sekali caramu. Sudah kubilang, orang tua tidak ada niat jahat. Mau tunjukkan atau tidak? Kalau tidak, aku yang bakal tunjukkan kau ke semua orang. Jangan. Kita bicarakan Kakek bilang baik-baik. saja caranya bagaimana. Gampang. Tebas aku dengan pedang. Dan seperti ini lagi. Kenapa diam saja? Baiklah. Ayo, Ini kurang baik. Aku tidak mukul orang tua. jangan banyak bicara. Kalau sudah disuruh serang, ya serang. Aku ini bukan orang tua biasa. Tidak sportif. Tunggu aku selesai bicara dulu baru tebas. Tidak bisa. Anak muda, tahu kau pendekar pedang. Tapi tidak sangka kau pendekar pedang sehebat ini. Harta karun. Dengan kekuatan seperti ini, kau harta karun Akademi Wansing kami. Untuk festival Yuyu kali ini, kau akan jadi senjata rahasia kami. Harta karun. Kakek, jaga jarak. Aku bukan orang sembarangan. Pegang ini. Apa ini? Medali 3 bintang tidak kenal? Tidak. Buat apa?
tidak tahu apa-apa. Kampungan. Medali ini di Akademi Wansing ada 9 tingkat. Makin banyak bintang, makin besar kuasanya. 9 bintang paling tinggi. Kalau begitu kasih aku yang 9 bintang. 3 bintang. Kuasanya kecil kan? Kau mengerti apa? 9 bintang hanya untuk kepala Akademi Pusat Wansing. Di cabang kecil seperti ini, 3 bintang sudah paling tinggi. Kuasanya besar sekali. Begitu? Medali ini untuk melindungimu. Karena aku akan jadikan kau senjata rahasia di Festival Yuyu. Terima kasih, kakek. Siapa nama kakek? Jin Chengming. Terima kasih, Pak Tua. Siapa nama bapak? Jin Chengming. Provinsi ini namanya terdengar familiar ya? Ini kan nama kepala akademi. Dia ternyata kepala akademi. Pecah! Bagus sekali. Sebulan dari dasar ke puncak penempaan. Guru memang tidak salah pilih. Bakatmu tidak kalah dari Fang Tianwang. Semua berkat bimbingan guru. Harapan terbesarku sekarang adalah cepat naik level. Biar Lian berlutut di depanku dan menyesal. Liang itu istimewa. Kalau kau ingin cepat naik level, guru punya cara. Guru, cara apa? Kultivasi ganda. Kultivasi ganda? Tampan sekali. Guru, aku. Terjadi sesuatu. Tidak apa. Tidak perlu buru-buru. Pikirkan pelan-pelan. Guru, aku keluar buru. Kakak Chen Feng Xiao, mau kemana? Hari ini Lian dan kakak Feng Yuan ada duel yang dijanjikan. Aku mau cari Lian, suruh dia datang. Aku ikut. Aku mau lihat Lian dibantai kakak Feng Yuan murid inti. Anak perempuan Lian, hari ini kau duel dengan kakak Feng Yuan. Jangan bilang kau sengaja sembunyi di sini, tidak berani keluar. Kalian kenapa menendang pintuku? Anak perempuan Lian, kami datang untuk duel. Mau tidak mau kau harus Tidak ikut. ada pilihan. Si Muki berlutut saat bicara padaku. Aku. Kau juga berani tendang pintuku, berlutut dan minta maaf. Lian, jangan keterlaluan. Kau tahu siapa di belakangku? Apa? Aku tidak lihat Lian gegak sama sekali. Kemajuan orang ini semengerikan ini. Berlutut atau tidak? Aku berlutut. Bagus. Pantas 2 sampah. Tahu diri. Anak perempuan, Lian, jangan sombong dulu. Mustahil kau menang lawan kakak Feng Yuan. Kakak Feng Yuan menghabisimu, seperti menginjak semut. Dari kata-kata kalian, kayaknya semua orang tidak percaya padaku. Jelas saja. Kakak Feng Yuan itu murid inti. Kau dan dia beda langit dan bumi. Siapa yang percaya padamu? Pasti gila. Berarti ada peluang besar di sini. Jangan melawan lagi. Satu-satunya jalan bagimu adalah berlutut berlutut menyerah. menyerah. Kekuatanmu demi nyawamu selamat. Hari ini aku, Lian, akan buat mata anjing kalian terbelalak. Lin. Lian, kenapa kau kesini? Kakak Lin. Hari ini aku duel dengan Feng Yuan. Tidak mau nonton? Aku masih latihan, tidak terlalu tertarik. Semoga menang besar. Kakak cantik Lin. Sebenarnya ada hal yang perlu bantuanmu. Hal apa? Hal ini. Begini. Aku mau kau Bantu buka taruhan. Garis miring. Kakak Lin. Kira-kira begitu. Kau serius? Serius. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kenapa harus aku? Kau punya kredibilitas. Bisa bikin orang percaya. Pertanyaan kedua, apa untungnya buat aku? Bagianmu 20%. Setuju.
Lian, duel sudah tiba tapi tidak berani datang. Sialan. Jangan-jangan Lian memang tidak berani datang? Dipikir pakai kaki juga tahu. Lian bukan tandingan kakak Feng Yuan. Wajar kalau tidak datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Karena sudah datang, mari kita mulai. Hari ini aku akan hancurkan kau di sini. Dia kau tahu akibat dari kesombonganmu. Tidak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Lian, apa maksudmu? Menunggu seseorang. Menunggu orang? Kau masih berharap ada yang datang menyelamatkanmu? Mimpi saja. Kau terlalu banyak berpikir. Aku sudah carikan orang yang akan mengurus mayatmu. Kurang ajar. Xiao Yu. Bocah, aku tidak punya kesabaran untuk menunggumu. Sekarang aku akan hajar kau. Itu kakak Lin. Apa arti spanduk di belakangnya? Kakak Lin mau buka taruhan? Hari ini aku Lin Tianjiao membuka taruhan di sini. Kalian semua bisa pasang taruhan sesukanya. Anggap saja sebagai hiburan untuk duel ini. Ternyata kakak punya hobi seperti ini. Kalau ini taruhannya kakak Lin, aku akan pasang kakak Feng Yuan yang menang. Aku juga pasang kakak Feng Yuan. Aku juga. Semuanya, untuk taruhan ini aku cuma punya satu syarat. Taruhannya bukan batu spiritual, tapi pedang spiritual. Pedang spiritual? Kenapa kakak Lin cuma mau pedang spiritual? Aku punya keperluan sendiri. Yang punya pedang spiritual, boleh pasang taruhan sekarang. Aku punya satu. Warisan dari nenek moyang. Aku punya jurus andalan pendekar pedang. Sekarang cuma bisa dipakai sebagai Aku juga senjata punya. biasa. Tadinya mau aku simpan sebagai barang antik. Aku pasang. Aku mau pinjam satu dulu untuk taruhan. Yang pasang taruhan ternyata banyak sekali. Tapi hampir semua orang pasang Feng Yuan yang menang. Sepertinya tidak ada yang yakin Lian bisa menang. Kalau begitu, maka aku... Memang layak disebut Akademi Bintang 10. Dan spiritualnya banyak sekali. Lian, kesabaranku ada batasnya. Kau mau bertarung atau tidak? Sudah cukup. Ayo kita mulai. Lian, sebagai kakak, aku beri kau kesempatan menyerang duluan. Bagus. Trik murahan. Ayo! Apa? Apa yang terjadi? Kakak Feng Yuan dia. Ternyata aku meremehkanmu. Selanjutnya kau tidak akan seberuntung ini lagi. Jurus pedang terbang. Apa? Aura pedang ini. Lian ini berani menghina aku. Aku harus melihat sendiri dia disiksa kakak Feng Yuan, baru dendamku terbalas. Lian hari ini pasti kalah. Apa itu? Kakak Feng Yuan. Kalian berdua datang tepat waktu. Urus mayat orang ini. Kakak Feng Yuan kalah. Dan kalah telat. Kalau tidak mati pun pasti lumpuh. Katakan padaku, mataku salah lihat. Kakak Feng Yuan adalah murid pilihan. Bagaimana bisa dia kalah? Berarti taruhan kita semua hilang. Pedang spiritualnya lebih banyak dari yang aku bayangkan. Kakak Lin, sesuai kesepakatan, kau ambil 20%. 20% tidak cukup. Gue sebelah Apa maksudmu? Aku pasang taruhan besar. Kenapa kau pasang taruhan? Percaya padamu. Kau memang menghargai aku. Berapa yang kau pasang? Termasuk yang aku menangkan, aku harus dapat 80%. Jadi aku kerja untukmu? Tapi, aku tidak butuh pedang spiritual sebanyak ini. Jadi kau mau? Kau berhutang budi padaku. Semuanya aku berikan untukmu. Sepakat. Tanya satu hal lagi. Untuk apa kau butuh pedang spiritual sebanyak ini? Latihan. Baik, kau latihan saja. Aku pergi dulu. Kalau aku butuh bantuan, aku akan cari kau. Tidak kusangka, Lin Tianjiao ini juga orang yang cerdik. Bisa latihan pedang kedua. Jurus pedang terbang. Meskipun kali ini aku dapat banyak pedang spiritual, tapi untuk mencapai jumlah 100.000 pedang, masih jauh sekali. Sudah sampai. Leluhur, aku sudah bawa Feng Yuan kembali. Guru, tolong aku. Kau sudah hancur.
tidak ada gunanya diselamatkan. Apa? Kau sudah hancur. Tak ada gunanya diselamatkan. Apa? Tidak! Shuai Wen. Aku masih bisa diselamatkan. Jangan tinggalkan aku. Kau masih bisa dimanfaatkan. Ini, leluhur melakukan apa pada Feng Yuan? Chen Feng Xiao, Leluhur, aku di sini. bantu aku satu hal. Apa perintah leluhur? Apa ini? Bawa ini ke Tianzhong. Tianzhu, istana ketiga dinasti Tianyong. Begini begitu. Mengerti? Leluhur, aku mengerti. Tianzhou dan dinasti Tianzong mudah. Dinasti Tianyou itu kampung halaman Lian. Sulit dilakukan. Sulit atau tidak, harus selesai. Waktuku tidak banyak. Ini harus selesai sebelum festival Yuyue. Ulangi pertanyaanmu tadi. Aku butuh hampir 100.000 pedang spiritual. Dari mana bisa dapat? Pergi sana. Tidak ada tempat yang punya. Pembimbing. Coba pikirkan lagi. Atau bantu aku carikan orang. Dengar Lian. Kemarin minta puluhan ribu tanaman spiritual. Sekarang minta 100.000 pedang spiritual. Mau apa sebenarnya? Berlatih. Kau memang pendekar pedang. Tapi perlu 100.000 pedang? Lagi pula sekarang pendekar pedang langka. Yang pakai pedang makin sedikit. Aku bukan pendekar biasa. Pembimbing. Coba pikir lagi. Nanti aku tanya lagi. Baiklah, menyerah padamu. Aku tahu satu tempat. Mungkin ada banyak pedang spiritual di sana. Namanya wilayah pedang Tianshan. Wilayah pedang Tianshan. Aku tidak mau bilang tempat ini. Karena terlalu berbahaya. Banyak petualang yang ke sana. Hampir semua mati. Katanya di sana adalah tempat pendekar pedang mengalahkan iblis dari luar angkasa. Jadi bahaya wilayah pedang Tianshan. Tidak bukan cuma wilayah pedang sang pendekar agung. Tapi juga kekuatan iblis yang dahsyat. Di mana lokasinya? Di kedalaman Tianshan, 400 li tenggara dinasti Tianzhou. Ternyata di sana. Rasanya pernah dengar tempat itu? Benar. Betul. Para iblis sekte Baimu dulu. Dari wilayah pedang Tianshan. Soal sekte Baimu yang runtuh, apa hubungannya dengan wilayah pedang Tianshan? Tidak ada yang tahu. Aku akan ke sana. Aku ikut. Tidak usah. Aku bisa. Tempat itu sangat berbahaya. Aku tidak mau kehilanganmu, murid sebaik ini. Kalau begitu, berangkat sekarang. Jangan buru-buru. Aku perlu persiapan. 3 hari lagi berangkat. Pembimbing, sudah siap 3 hari ini? Sudah siap. Kalau sudah siap, kenapa tidak langsung berangkat? Ngapain ke aula tugas? Ke aula tugas. Tentu saja ambil misi. Kau pasti tidak tahu. Eksplorasi wilayah pedang Tianshan. Sebenarnya ada misinya. Ada misi seperti itu? Aku tidak pernah lihat di aula tugas. Karena misi itu sudah dihapus. Eksplorasi wilayah pedang Tianshan selalu jadi nomor 1 di papan misi. Hadiahnya sangat besar. Tapi karena terlalu berbahaya, tidak ada yang pernah berhasil. Bagus sekali. Tidak sia-sia pergi. Dan kau belum tahu. Misi wilayah pedang Tianshan sebenarnya dari Akademi Wansing tingkat 8. Akademi Wansing tingkat 8? Itu akademi di atas kita. Akademi Wansing kita adalah tingkat rendah, tingkat 9. Festival Yuyue untuk naik ke Akademi Wansing tingkat 8. Kalau bisa selesaikan misi ini, dapat hadiah besar. Dalam Festival Yuyue juga jadi nilai tambah. Kalau begitu, aku makin tidak sabar. Ayo, ambil misi. Lihat ini. Misi ribuan tahun. Wilayah pedang Tianshan muncul lagi. Ada apa? Misi ini sudah dihapus 10 tahun. Muncul lagi terus kenapa? Siapa yang berani ambil? Bubar saja. Misi sebahaya ini. Ambil bisa mati. Aku ambil. Lian. Kakak Lin, kebetulan sekali. Ambil misi yang sama lagi. Kali ini mau ambil semua lagi? Kakak Lin, kebetulan sekali kita dapat tugas yang sama lagi. Kali ini kau mau ambil semua sendiri lagi? Aku sendiri nggak sanggup. Ayo bareng.
Oke. Ternyata kakak Lin dan Lian yang ambil tugas. Mereka cukup berani juga. Kakak Lin wajar sih. Tapi kenapa Lian bisa ikut? Kau nggak tahu ya? Lian akhir-akhir ini lagi naik daun. Dia ngalahin kata Feng Yuan. Masa kau nggak tahu? Tunggu. Mau ribut nih? Fang Tianwang kan suka sama kakak Lin. Lian terlalu dekat dengan kakak Lin. Fang Tianwang pasti nggak bakal biarin Lian. Lin Tianjiao, aku ikut denganmu. Minggir sana. Lian, kau menyingkir. Emang di sini adem? Lian, kau berani nolak aku? Masa aku berani nolak kau? Ayo ikut aku. Kau tahu diri. Mau ngapain lagi kau? Kau bukan orang yang gampang diatur. Nanti kau tahu sendiri. Semuanya. Kali ini kita bertiga keluarga kultivator menjelajahi kawasan pedang gunung langit dari alam atas. Tidak boleh lengah sedikit pun. Kepala keluarga yang kami sudah paham. Ini juga kesempatan bagi ketiga keluarga kita. Kalau berhasil, keluarga alam atas pasti kasih kita jatah naik ke alam atas. Benar. Menjelajah kawasan pedang gunung langit harus berhasil. Soal pembagian jatah nanti, bagaimana kalau dibagi sesuai kontribusi di sini? Yang Zhan, Ayah. ada apa? Kau nggak dengar? Kali ini pembagian jatah sesuai kontribusi, jadi kau harus tampil maksimal. Baiklah. Bahaya juga sih. Nggak ngerti kenapa harus kesini. Di rumah sambil peluk cewek cantik, dengerin musik enak kan? Dasar nggak berguna. Kenapa aku bisa punya anak nggak berguna kayak kau? Yang San, janganlah gitu dong. Kita harus menaklukkan semesta. Menebas langit dengan pedang. Yang Zhan, sikapmu kayak gini memalukan ketiga keluarga kultivator kita. Kita sebagai putra keluarga besar harus menatap rendah segalanya tanpa rasa takut. Kalian sok suci. Kalian punya ambisi. Nanti kalian duluan di depannya. Jangan berisik. Waktunya masuk. Baik! Sampai. Ini dia. Pantas saja namanya kawasan pedang gunung langit. Aku bisa rasakan aura pedang pekat di galang. Di dalam sangat berbahaya. Nanti harus hati-hati banget. Diau. Ikut di sampingku. Aku lindungi kau. Diam, kau menjijikan. Kalau berani panggil aku begitu lagi. Aku robek mulutmu. Aku demi kebaikanmu. Minggir sana. Ya udah nggak mau. Galak banget sih. Lian, kau ikut aku. Kenapa? Di sini adem ya? Kau nggak setuju? Sini kau. Ngapain? Udah dikasih muka? Kau berani pukul aku? Aku bakal habisin kau. Nurut enggak? Nurut. Tahu nggak kenapa aku bawa kau? Gak tahu. Butuh orang buat bantu-bantu. Kau pas banget. Bantu? Aku Fang Tianwang, seorang jenius. Seumur hidup nggak mungkin jadi anak buahmu. Aku kasih kau kesempatan buat mau ulang. Pria sejati harus fleksibel. Aku ikut. Ayo, masuk. Hati-hati dengan aura pedang di sini. Aura pedang tempat ini luar biasa. Harus cepat keluar dari sini. Ngapain kau ikutin aku? Aman. Kenapa aku bisa punya anak nggak berguna kayak kau? Kenapa ikut di belakang aku? Aman. Kenapa aku punya anak yang nggak berguna kayak kamu? Yang San, dulu kamu kan jagoan, kok sekarang jadi pengecut? Males layan kamu. Ada harta. Ini apa?
Menurut catatan, ini jiwa pedang berbentuk manusia. Makhluk yang terbentuk dari jiwa yang mati dan aura pedang di tempat ini. Aku merasakan jiwa pedang ini sangat kuat. Hati-hati semua. Kuat. Aku nggak merasa ada yang kuat dari makhluk ini. Kamu salah rasa. Kali. Kamu mau dihajar lagi? Aku Tebas. Ada jurus. Hancurkan. Lian, ini yang kamu bilang kuat? Nggak kuat menahan satu tebasanku. Tolong, lihat belakang kamu. Jiwa pedang gak bisa dihancurkan. Coba aku. Berhasil. Apa? Nggak mempan juga. Kalau tebakanku benar, jiwa pedang ini hanya bisa dimusnahkan dengan aura pedang. Pakai aura pedang? Berarti harus kultivator pedang? Kultivator pedang sudah punah. Mau cari di mana? Kalian lihat Lian buat apa? Dia kan bukan kultivator pedang. Pura-pura doang, main-main. Mutiara jiwa pedang setelah jiwa pedang dimusnahkan. Jiwa pedang berhasil dimusnahkan. Apa? Lian ini ternyata benar kultivator pedang. Pantas aku kalah darinya. Ternyata dia kultivator pedang. Wajar sih. Bisa dimaklumi. Dimaklumi. Mutiara jiwa pedang ini berisi aura pedang murni. Harusnya bisa kuserap. Bagus. Mutiara jiwa pedang ini bisa nambah kultivasiku. Tempat ini jadi pesta untukku. Keluar kayo. Itu orang dari 3 keluarga kultivasi besar. Kenapa mereka datang? Itu kan Lian. Kenapa dia ada di sini? Yang Zhan, burung menelan langit kamu bilang ada harta. Ini tempatnya? Kayaknya ini. Aku lagi mau cari Lian minta penawar, langsung ketemu. Lian kan hartaku. Kami dari Akademi Wansing. Kenapa kalian menghentikan kami? Ada perlu apa? Akademi Wansing, nama besar. Orang lain mungkin takut. Kami 3 keluarga besar cuma senyum-senyum, nggak takut sama sekali. Kami datang duluan ke sini. 3 keluarga besar. Bisa kasih jalan? Bisa, setuju banyak. Kamu diam. Siang sangat di situasi. Kamu salah bicara. Kami 3 keluarga besar yang datang duluan ke sini. Kesempatan di tempat ini buat yang nemu. Kami 3 keluarga besar ambil setengah saja. Kalian tahu apa isinya? Langsung mau setengah. Nggak peduli apapun isinya, tetap mau setengah. Gila. Ini aja. Nggak usah setengah. Ambil semua buat kalian. Kamu ngerti diri. Maju, serang. Maju, rebut kesempatan. Bro, lama nggak ketemu. Tanya nih. Kalian datang ke sini buat apa? Kami 3 keluarga besar dapat perintah dari dunia atas untuk menjelajahi domain pedang Tianshan. Dunia atas? Kenapa dunia atas penasaran sama domain pedang Tianshan di dunia bawah ini? Mau cari apa? Nggak tahu. Tapi aku duga, domain pedang Tianshan ini dulu mungkin tempat pemakaman orang besar. Di dalamnya mungkin ada rahasia yang bahkan dunia atas harus serius. Apa? Makhluk ini nggak bisa dihancurkan. Cepat, bertahan! Nggak kuat lagi. Makhluk ini nggak bisa dipukul, nggak bisa ditebas. Susah banget. Mundur cepat. Mulai 3 keluarga besar dengan perintah. Mundur. Lari cepat! Yang San, masih bengong apa? Mundur. Murid ketiga keluarga. Dengarkan perintah. Dengarkan perintah. Cepat lari! Sialan. Yang San, masih bengong apa? Mundur. Tadi teriak-teriak, suruh orang kasih kesempatannya. Sekarang malah mundur. Kalian enggak malu, aku aja mau. Anak durhaka. Kenapa aku punya anak pengecut kayak kamu? Kamu ini pihak siapa sih? Kalau kalian mau mundur, kesempatan di sini jadi milikku. Kalian enggak keberatan kan? Bocah. Baik,
Kalau kamu bisa basmi makhluk ini, ambil saja. Kami 3 keluarga besar saja nggak bisa hadapi makhluk ini. Apalagi bocah kayak kamu. Apa yang terjadi? Bocah ini berhasil basmi jiwa pedangnya. Bocah, itu mutiara jiwa pedang. Kasih ke aku. Bocah, aku bicara sama kamu. Enggak dengar ya? Kamu siapa sih? Berani remehkan aku. Berhenti! Berhenti! Kalian mau apa? Aku sarankan mutiara jiwa pedang yang kalian dapat. Salahkan baik-baik. Atau jangan salahkan kami kalau enggak sopan. Tadi kalian yang mau pergi dan lepaskan kesempatannya. Keluarga kultivator terhormat, tapi enggak pegang omongan. Tuan Li, kamu enggak mau ya? Kamu enggak mau. Aku masih mau. Yang Zan, kamu ini pihak siapa? Aku yang Zan di pihak kebenaran. Kenapa aku punya anak pengecut kayak kamu? Instruktur Cue, kami 3 keluarga besar enggak mau bikin ribut. Mutiara jiwa pedang di tempat ini dibagi rata gimana? Bukas, bagian kalian ambil sendiri. Kami enggak bisa basmi jiwa pedang ini. Cuma bocah ini yang bisa. Suruh bocah ini ambil buat kami. Lihat. Pertama, namaku Lian. Kedua, mau aku ambil pakaian? Boleh. Panggil aku ayah. Kurang ajar! Belum pernah ada orang yang berani kurang ajar sama kami 3 keluarga besar. Aku bunuh dia! Terlalu sombong, mati pun enggak rugi. Apa? Kekuatan sebesar itu? Kamu kultivator pedang? Bukan. Kultivator pedang sudah punah. Orang kayak dia enggak pantas disebut kultivator pedang. Terus kenapa kamu pakai pedang? Dan satu serangannya sekuat itu? Jenius. Kodyo! Biar aku yang tebas dia! Kamu sanggup? Apa? Anakku. Hebat. Jangan banyak omong. Anak pengecut. Kepung, bunuh dia. Potong dia jadi 8 bagian! Berani sakiti anakku. Aku bunuh kamu. Jangan berani. Instruktur Cue, minggir. Berani maju selangkah. Aku tebas kamu. Kalau kasih muka, kamu instruktur. Enggak kasih muka, kamu apa-apaan. Mulut busuk, pantas ditampar. Anggap kami 3 keluarga besar gampangan? Instruktur, kamu baik-baik saja? Instruktur Cue, aku bilang sekali lagi, ikuti yang kami bilang. Mimpi. Aku dari Akademi Wanxing, enggak terima ancaman. Akademi Wanxing memang kuat. Tapi itu buat akademi tingkat atas. Kalian murid Akademi Wanxing tingkat bawah, cuma sampah. Tebas! Bocah, Mau serang diam-diam. kamu masih mentah. Sial! Aku dan para kepala keluarga ini beda tingkat jauh. Sementara enggak bisa kalahkan mereka. Semua serang bersama. Basmi semua orang ini. Jangan sisakan satu pun. Eksplorasi wilayah Pedang Gunung Kian. Dari awal Enggak sudah rahasia. biarkan mereka bocorkan berita eksplorasi kami. Serang! Yang Zan, kamu bengong apa? Serang! Aku yang Zan enggak pernah keroyok orang. Enggak usah banyak ngomong. Enggak mau serang yang minggir jauh. Sial! Lawan banyak banget. Kami bisa menang, enggak? Instruktur, kalau begini terus enggak beres. Kalian mundur dulu. Aku yang tahan. Sialan! Lawan kita banyak banget. Bisa menang nggak ini? Guru, kalau begini terus nggak ada hasilnya. Kalian mundur dulu. Aku yang lindungi. Tenang, aku punya cara buat kabur. Baik, ikut aku. Mundur. Jangan biarkan mereka tabur. Bocah, kau berani sendirian menghalangi kami? Dasar tua bangka. Kaget ya? Bunuh diri sendiri. Aku bantu kau. Kalau kau jago, jangan lari dong. Kalau kau jago, jangan kejar. Mulut besar, kita lihat sampai kapan kau bisa ngeles. Aku nggak malas lagi. Aku, kepala keluarga, kirim kau ke akhirat. Wengkong, awas! Apa? Ternyata masuk ke wilayah jiwa pedang. Untung ketahan. Pasti. Yakin?
Anak muda! Kalau berani keluar, Dasar tua bangka, kalau berani masuk. bocah ini bersembunyi di wilayah Jiwa Pedang. Gimana? Urusin Biarkan dia kejar yang lain dulu. Jalan. Mau pergi? Sialan. Kau masih berani nyerang? Aku menghindar. Dasar lengket. Jangan sampai aku dapat kesempatan. Kalau enggak, aku buat kau merasakan siksaan paling kejam. Kalian ke depan, aku jaga belakang. Lihat saja berani keluar enggak dia. Jalan. Masih bengong apa? Pergi. Dia aku sandera. Aku disandera. Ayah, aku anak kandungmu. Tolong aku. Dasar enggak guna. Suruh pergi enggak mau. Sekarang disandera. Gimana? Bocah, lepaskan anakku. Kalian semua hentikan serangan. Dengar perintahku. Kalau aku bilang tidak, Jangan salahkan aku kalau anakmu kupotong. kalau begitu, potong saja. Ayah kandung, kau bisa nggak tolong aku? Diam! Dasar anak enggak becus. Kenapa aku harus nolong kau? Kalau aku mati, keturunanmu putus. Aku bisa bikin lagi. Aku nggak bisa bantah. Ini beneran ayah kandungmu? Lahirin apapun. Lebih baik daripada anak gagal kayak kau. Kepala keluarga yang sangat bijak. Nanti aku kirimkan selir untukmu. Kalau begitu, habisi dia. Aku nggak main sama kalian lagi. Biarkan bocah itu lanjut ke depan. Guru dan yang lain sudah jauh, sementara harusnya aman. Ambil semua jiwa pedang di sini dulu, tingkatkan kekuatan. Bagus sekali. Semua jiwa pedang sudah kumusnahkan. Selanjutnya, sekarang, serap semua jiwa pedang ini. Serap. Mau terobosan. Terobosan berhasil. Tahap awal alam Mingxian. Jiwa pedang ini ternyata tingkatkan tingkatku. Ini. Aku masih terobosan lagi. Ini benih jiwa rohku. Saat terobosan ke alam Mingxian, akan muncul benih jiwa roh. Kelak, tumbuh jadi jiwa roh. Benih jiwa rohku sepertinya mengalami perubahan. Ini. Benih jiwa rohku berubah jadi bentuk pedang. Ini jiwa pedang legendaris. Aku pernah dengar dari kakek Ju. Jiwa pedang sangat langka. Satu di antara kalau sudah berkembang, bisa belah langit dan bumi. Orang-orang ini sudah mengejar. Ayo, masuk ke dalam wilayah pedang Tianshan. Di dalam penuh aura pedang, kalau masuk susah keluar. Kalau nggak mau masuk, jangan bisa tunggu di luar. Aku cuma lu doang. Tunggu aku dong. Kalau tidak mau masuk ya jangan masih bisa menunggu di luar. Aku cuma mengurus saja. Kalian tunggu aku dong. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu diri. Mencari maut sendiri. Ke depan sana Di depan sudah adalah pasti. inti wilayah pedang Tianshan. Energi pedang berseliweran. Mereka kalau tidak mati, pasti akan babak belur. Kekuatan tempur bakal berkurang drastis. Sedangkan kami sudah siap-siap bahwa pil Jianman bisa menahan energi pedang di sini. Ayo, masuk dan jelajahi wilayah pedang Tianshan. Sekalian habisi mereka. Hati-hati, energi pedang di sini sangat kuat. Energi pedang di sini begitu ganas. Bagaimana bisa terbentuk? Memang pendekar pedang belum sepenuhnya punah. Tapi sudah merosot selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang tahu. Misi menjelajahi wilayah pedang Tianshan sudah lama ada. Setidaknya sudah 1000 tahun. Karena tempat ini terlalu berbahaya. Jadi tidak ada yang berhasil menyelidiki dengan jelas. Sekarang 3 keluarga besar juga ikut menjelajah. Pasti tempat ini tidak biasa. Tempat ini memang tidak biasa. Sesuatu. Di sini. Bagaimana mereka bisa mengejar secepat ini? Ayo, masuk lebih dalam lagi.
Di sini ternyata penuh dengan energi pedang. Yang kubuka adalah inti pedang peri. Bisa menghasilkan energi pedang sendiri, tapi energi pedangnya sedikit. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan di sini. Energi pedang di sini begitu luas dan kuat. Dari mana asalnya? Tapi karena aku pendekar pedang, energi pedang di sini tidak menolakku. Malah ada rasa dekat. Tidak kuat. Aku tidak tahan lagi. Istirahat dulu ya. Energi pedang di sini sangat kuat. Bukan sembarang orang bisa melawan. Orang-orang 3 keluarga besar tidak akan cepat mengejar. Kau tidak lari lagi. Tidak mungkin. Mereka secepat ini sudah mengejar. Energi pedang di sini sepertinya tidak berpengaruh pada mereka. Aneh ya. Tidak apa-apa memberitahu kalian. Kami minum pil energi pedang. Energi pedang di sini tidak terlalu melukai kami. Pil energi pedang. Ini barang dari alam atas. Rupanya mereka sudah siap dari awal. Tidak usah basa-basi lagi. Habisi mereka. Kalian mundur. Aku tahan mereka. Tidak bisa mundur lagi. Ayo bertarung bersama. Kalau tahu begini, aku tidak ikut campur. Mengejar perempuan malah nyawa melayang. Aku memang bodoh. Bunuh! Tidak ada harapan lagi ya. Jauh. Aku hampir mati. Biarkan aku panggil sekali. Kalau aku mati nanti di Jumatan Naihe, bisa tidak kita reinkarnasi bersama? Minggir! Jangan bicara pesimis. Kita masih punya Lian. Lian tidak bisa diandalkan. Orang itu mungkin sudah lebih dulu ke Jumatan Naihe daripada kita. Semua harus mati. Biar aku selesaikan mereka. Apa? Anakku! Kalian tidak apa-apa. Tidak Bertarung. apa-apa. Kamu datang tepat waktu. Orang ini benar-benar datang. Aku tahu kamu pasti datang. Aduh, tatapan jauh-jauh ke Lian sudah berbeda. Sepertinya aku benar-benar tidak punya harapan. Berani membunuh anakku. Aku akan kuliti kamu hidup-hidup. Jangan cerewet. Ayo kemari. Menyebalkan sekali. Aku akan potong kamu, bocah sialan. Bocah ini kekuatannya meningkat lumayan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan kekuatan penuh. Ternyata bisa berimbang denganku. Bocah ini kekuatannya meningkat begitu cepat. Ketua Zhang, biar aku bantu. Mundur. Perempuan. Ada apa? Mereka sudah tidak kuat lagi. Pendekar wanita. Lian. Ada apa? Mereka sudah tidak kuat lagi. Pendekar wanita. Kenapa kamu tidak terpengaruh aura pedang di sini? Aku bahkan susah berdiri sekarang. Kau yang mendekat aku. Baik. Pendekar Lihat, wanita. kamu ngapain sampai sekarang kamu masih mau manfaatin Jiao? Jangan banyak bacot. Pendekar wanita mendekat. Bisa kebal dari aura pedang. Mendekat. Kok bisa ajaib begitu? Kenapa 4 orang ini makin cepat jalannya? Jangan-jangan mereka tidak takut aura pedang di sini? Kayaknya mereka lagi berjuang sekuat tenaga terakhir. Baik, kejar. Terus kejar. Jangan biarkan mereka lolos. Aku harus balas Aku harus dendam. balas dendam untuk putraku. Ini Ini dia. apa? Banyak sekali pedang terbang di kolam ini. Jangan-jangan ini kolam pedang legendaris. Kolam pedang? Buat apa? Menurut catatan kuno, kolam pedang adalah tempat menembak pedang spiritual. Kolam pedang dipenuhi aura pedang yang padat. Bisa mengasah pedang, membuat pedang spiritual lebih tajam. Bahkan ada catatan, pendekar pedang berbakat masuk kolam pedang mati diri. Bisa dapat tubuh pedang tak terkalahkan. Mati diri sendiri ya? Tapi di kolam ini banyak pedang spiritual. Sayang kalau dibuang. Serap semuanya. Dia ngapain? Mau makan semua pedang ini? Penyerapan selesai. Pedang kedua mulai terbentuk. Selanjutnya,
Mau coba masuk kolam pedang tinta ya? Lian, kamu ngapain? Kolam pedang sangat berbahaya. Masuk ke sana, tubuhmu bisa hancur. Jangan nekat. Kalau kamu mati, kami juga habis. Sekarang aku kebal terhadap aura pedang di sini. Aura pedang kolam pedang belum tentu bisa lukai aku. Siap mati. Jadi legenda tak terkalahkan. Pendekar wanita. Astaga, dia beneran nekat. Benar saja. Aura pedang di sini menggelodoti tubuhku. Inti pedang abadi. Lindungi aku. Orang baik-baik, kok nekat? Tenang, aku akan jaga jauh-jauh baik-baik. Jangan celoteh. Orangnya belum mati. Ngapain kamu nangis? Kalau begini masih bisa hidup. Aku Fang Aku Fang Tianwang. Tianwang basuh kakinya tiap hari. Ada apa? Gemuruh. Aura pedang ini memang ganas. Tapi perlahan mengubah tubuhku. Instruktur Cue, ada cara selamatkan dia? Aura pedang di luar saja kita tidak tahan. Apalagi aura pedang di dalam yang ganas. Sekarang, hanya Lian sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya. Kok berhenti lari lagi? Gerombolan pemigal ini datang lagi. Tidak bisa lari lagi. Lawan saja. Bocah itu kenapa di dalam kolam pedang? Bocah itu pasti mati di dalam. Aura pedang di kolam pedang tidak bisa ditahan tubuh biasa. Dia beruntung. Hanya bisa ambil kalian bertiga untuk padamkan amarah kepala keluarga. Menyerahlah, biar kalian mati cepat. Siapa hidup, siapa mati belum jelas. Serang, sampai sekarang masih keras kepala. Roh spiritual takdir. Ini apa? Niaga Kaiji, angkis. Tertahan juga. Niaga Kaiji, serang. Hebat sekali. Instruktur Cue punya jurus ini juga. Sekarang tidak perlu panik lagi. Ternyata Tanpa saja instruktur jenius Akademi Wansing bisa bentuk roh spiritual takdir yang luar biasa. Yang bisa bentuk roh spiritual takdir adalah jenius di antara jenius. Dan kalau tidak salah lihat, roh spiritual takdirmu termasuk yang sangat kuat. Bisa serang dan bertahan. Potensi tak terkalahkan. Roh spiritual takdir itu apa? Bakat khusus. Bisa dibilang tubuh khusus juga. Tapi instruktur Cue baru pakai roh spiritual takdir sekarang. Artinya pasti ada batasannya. Apa itu roh ilahi sejati? Itu bakat khusus. Bisa juga dibilang tubuh khusus. Tapi instruktur Cue baru pakai roh ilahi sejati sekarang. Pasti ada batasan tertentu. Aku baru sadar roh ilahi sejati tidak bisa untuk bertarung lama. Harus selesai cepat. Sudah cukup. Tubuhku jadi jauh lebih kuat. Meski masih jauh dari tubuh pedang legendaris, tapi sudah meningkat banyak. Kita bertiga serang bareng. Rebut roh ilahi sejati Cue itu. Ini kesempatan besar. Serang! Roh ilahi sejati ini luar biasa. Aku jadi tertarik. Jangan melawan. Bakatmu memang tinggi. Tapi kekuatanmu jauh di bawah kami. Kalau tidak menyerah, kau akan hancur berkeping-keping. Omong kosong. Kalau berani bunuh aku saja. Kalau begitu, akan kukabulkan. Ada apa? Pecah. Bocah ini berubah. Pasti dapat berkah. Aku akan hentikan dia. Tebas. Ayah. Anakku. Kau berani bunuh anakku. Aku tidak akan diam. Dua pewaris dari 3 keluarga besar terbunuh. Hari ini kau tidak akan keluar hidup. Bocah, menyerahlah. Apa? Kenapa kekuatan bocah ini meningkat cepat sekali? Bantu aku. Dia harus mati. Serang. Kalian pas untuk mengasah pedangku.
Astaga! Lian sekarang bisa melawan ayahku dan dua kepala keluarga. Kenapa dia bisa sekuat ini? Untung aku tidak pernah melawannya. Kalau tidak, seperti dua orang bodoh itu sudah mati. Kenapa bocah ini jadi sekuat ini? Kerahkan kekuatan penuh. Lian jelas bakatnya biasa saja, tapi terus berkembang sangat cepat. Bagaimana bisa? Mesti pendekar pedang. Dia bukan pendekar pedang biasa. Mati kau! Sial! Kekuatanku masih kurang. Bocah, pengalaman kami jauh lebih dalam. Kabur lagi. Ini Ini apa? Pelindung aura pedang. Serangan aura pedang di luar hilang. Ayo! Latihan di kolam pedang membuat kontrol aura pedangku makin bagus. Apa yang terjadi? Kenapa bocah itu bisa tahan aura pedang di sini? Bocah ini menyimpan rahasia besar. Sejak masuk ke sini, dia tidak terpengaruh aura pedang. Kejar! Nanti tangkap hidup-hidup. Kau masih bengong apa? mereka berdua sudah terbunuh. Aku takut ikut mati. Aku harus lindungi diri. Dasar pengecut! Ayo kita pergi. Biarkan pengecut itu. Ayo, Kita cari cari. harta karun. Ini. Kau bisa ada sebanyak ini pedang? Ini bukan pedang sungguhan. Kehendak pedang. Semua pedang ini dari kehendak pedang. Ini pertama kalinya aku lihat kehendak pedang. Apa itu kehendak pedang? Kehendak dari pedang. Sangat mistis, sulit dijelaskan. Aku juga hanya baca di buku. Tapi yang pasti, yang punya kehendak pedang adalah ahli pedang tingkat dewa. Luar biasa. Berarti domain pedang Gunung Langit ada hubungan dengan pendekar pedang tak terkalahkan. Ayo, lihat ke depan. Kehendak pedang ini bereaksi denganku. Tidak. Kehendak pedang ini beresonansi dengan pedang bintang di tanganku. Bocah, jangan lari! Bocah, jangan lari! Benar juga. Aura pedang ini seperti sangat kenal dengan pedang bintang. Lihat, ayo, cepat. 3 keluarga besar mengejar kita. Kesempatan sebagus ini, mau kau sia-siakan? Lian, kau mau serap semua aura pedang ini? Tidak tahu bisa atau tidak, tapi aku mau coba. Bos, situasi genting begini. Kau masih mau coba-coba? Tidak lihat mereka sudah datang? Sadar sedikit, dong. Iya, Nona! Lian, ini kesempatan besar. Kalau kau mau coba, kami akan lindungi kau. Cepat. Kami tahan mereka. Beri kau waktu. Mereka tidak lari lagi. Gila ya. Habisi mereka. Bukan cuma gila, malah cari mati sendiri. Kali ini harus dihabisi. Sial, nasibku apes banget. Terpaksa lawan. Serap semuanya. Benar, pedang bintang menyerap aura pedang ini. Apa ini? Aura pedang lewat pedang bintang masuk ke tubuhku. Tidak baik. Tidak baik. Aura pedang menyerang jiwaku. Rasanya seperti jiwa tercabik. Sangat sakit. Serangan berakhir diri. Halangi kami. Kau tidak akan tahan lama. Belum tentu. Di sisiku, tidak kuat lagi. Tidak kuat juga harus kuat. Kau mau bikin aku susah ya? Bocah. Waktumu sudah habis. Tunggu dulu. Ada pesan terakhir? Kau tahu aku siapa? Aku tidak berbaik tahu. Sekarang aku akan habisi kau. Hari ini kau harus tahu. Bocah, nomor waktu tidak berguna. Namaku, bunuh aku. Siapa bunuh aku berarti anakku. Tekanan-tanakan. Kakek tua, ayo sebelum mati punya anak seperti kau, mati pun aku puas. Sekarang aku ubah pikiran.
Aku tidak akan bunuh kau. Aku akan siksa kau. Anakku, enak banget. Mulut besar. Terus ngomong besar. Enak sekali, Lian. Sudah selesai belum? Tolong aku. Aura pedang menguasai pikiranku. Rasanya aneh sekali. Datang padaku. Sekarang tahu sakit ya? Tidak ngomong besar lagi. Sekarang ku kirim kau ke alam baka. Berhenti. Berhenti? Bocah. Dengan kondisi lemah begitu. Mau selamatkan orang? Aku akan bunuh dia. Kalau tidak berhenti, kau anakku. Lian, saudara baik. Tidak sangka kita punya anak yang sama. Kau mau mati duluan. Akan kupenuhi keinginanmu. Ayo. Pura-pura saja. Aura pedang. Apa itu? Apa itu? Ternyata. Aura pedang bisa guncang jiwa lawan. Bikin musuh terdiam. Beku di tempat. Apa? Kepala keluarga Li. Sialan. Bocah ini bunuh kepala keluarga Li. Tidak bisa dimaafkan. Kalian baik-baik saja. Kau datang tepat waktu. Sedikit lagi bahaya. Bunuh bocah ini dulu. Aura pedang. Apa? Kenapa kekuatan bocah ini naik secepat ini? Mundur! Hadang dia. Kepala keluarga yang Sudah selesai. Kepala keluarga yang Sudah berakhir. Aku kepala keluarga yang tuanku tidak bisa membunuhku. Lalu bagaimana kalau aku tetap mau? Keluarga yang punya kekuatan besar di alam atas. Bahkan jika masuk Akademi Wansing tingkat atas. Tetap sulit lolos dari kehancuran. Begitu ya. Apa kau takut sekarang? Lepaskan aku. Memohon dan minta maaf padaku. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku tidak peduli. Apa? Keluarga yang agak istimewa. Memang latar belakangnya sangat kuat. Tapi sudah terlanjur dibunuh ya sudah. Sudah terlanjur begini. Terus saja menjelajah ke depan. Fang Tianwang sepertinya. Aku masih hidup. Masih bisa bergerak. Tidak bisa. Tunggu saja di sini. Kami akan kembali menjemputmu. Tunggu dulu. Sepertinya aku bisa bergerak. Lebih baik ikut kalian saja. Dingin sekali. Apa aku terlalu lemah? Ada yang aneh di tempat ini. Suhu turun sampai puluhan derajat. Di depan ada aura yang tidak biasa. Ini apa? Di dalamnya ada wanita yang membeku. Dia masih hidup. Tidak tahu sudah berapa tahun membeku di sini. Bagaimana mungkin masih hidup? Kalian siapa? Siapa yang bicara? Sekarang tahun berapa? Itu. Wanita itu yang bicara. Masa sih? Dia benar-benar masih hidup. Jawab pertanyaanku. Tekanan ini. Ini tekanan kultivator pedang. Senior, kami murid Akademi Wansing. Sekarang tahun 300 kalender Wansing. Akademi Wansing. Tahun 300 kalender Wansing. Tidak kusangka sudah berlalu begitu lama. Senior Anda. Aku siapa? Aku ini siapa? Hati-hati. Sialan.
Kami tidak bisa bergerak di bawah tekanan ini. Tebas. Siapa sebenarnya wanita ini? Hujan pedang dari kekuatan pedang seperti ini bisa dikeluarkan sembarangan. Beritahu aku. Aku siapa? Wanita ini dia. Mana kami tahu dia siapa? Kalau sampai terseret ke dalamnya. Tulang pun tak akan tersisa. Dalam situasi seperti Kami ini, tidak bisa kabur. Bagaimana ini? hanya dengan teriakan sudah menciptakan badai pedang sekuat ini. Wanita ini sangat luar biasa. Lian. Sekarang hanya bisa pertaruhkan segalanya. Lian, hadapan seluruh desa. Kau harus bisa. Tebas. Tidak bisa. Seranganku tidak berpengaruh pada badai pedang ini. Aku sudah menyerap banyak kekuatan pedang sebelumnya. Sekarang hanya bisa coba sekali lagi dengan risiko besar. Lian, kalau tidak bisa, kau pergi dulu. Jangan dong. Kalau dia pergi siapa yang selamatkan kami? Lian, pergi saja dulu. Jangan pedulikan kami. Orang selamat lebih baik daripada semua mati di sini. Aku belum puas hidup. Dasar cowok cenyeng. Belum sampai titik mati. Dia nekat juga. Habis sudah. Harapan seluruh desa lenyap. Percaya pada Lian. Percaya juga tidak ada gunanya. Masuk ke sana pasti tidak akan tersisa apa-apa. Energinya sangat brutal. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Benda ini percaya juga gak ada Masuk ke gunanya. sana pasti gak akan tersisa apa-apa. Energi yang sangat ganas. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku. Sekarang aku harus menghancurkan angin puting beliung ini. Kalau tidak seperti Kak Raja Fang, tulang pun tidak akan tersisa. Pedang bintang. Serap untukku. Tekad pedang yang sangat ganas. Lebih ganas dari tekad pedang yang kuserap di luar. Sampai membuatku terluka parah. Ini jiwa pedangku. Jiwa pedangku ternyata muncul sendiri. Sepertinya jiwa pedang menahan tekanan tekad pedang di sini untukku. Konon jiwa pedang dan tekad pedang pada tingkat tertentu saling terhubung. Sungguh ajaib. Kalau begitu, terus serap untukku. Kali ini tubuhku hampir bisa menahan serangan ganas tekad pedang. Tekad pedangku sedang mengalami transformasi. Akhirnya berhasil menjadikan tekad pedang ini milikku. Tekad pedangku sendiri meningkat banyak. Tapi, dibanding tekad pedang yang begitu besar di sini, ini hanya setetes air di lautan. Mati kau! Ada apa? Tahan untukku. Masih terlalu meremehkan kekuatan wanita misterius ini. Ada apa? Wanita! Lian, cepat lari! Ini? Lian, cepat lari. Kamu berdiri ngapain? Aku mau lari, tapi tidak bisa bergerak. Terlalu mengerikan. Pedang raksasa dari tekad pedang ini sama sekali bukannya bisa ditahan kultivator. Kakek babi, tolong! Kali ini benar-benar tamat. Siapa yang bisa menahan ini? Kakek babi tidur. Kakek babi tertidur. Lian! Kali ini mayat Lian pun mungkin tidak tersisa. Lian, walau kamu dan aku musuh dalam cinta, tapi kamu lawan yang patut dihormati. Kamu mukul aku ngapain? Mukul aku ngapain lagi? Aku kali ini tidak salah kan? Jangan cerewet. Lian tidak apa-apa. Tidak bisa dipercaya. Dia. Bagaimana dia bisa selamat? Kakek babi, akhirnya kamu datang di saat penting. Kakek babi sedang tidur, Nyonya. Kamu tahu betapa menyebalkannya dibangunkan saat begini? Kakek hebat. Hebat. Satu jari. Satu jari taklukkan iblis. Siapa aku? Dia.
Kakek babi kenal wanita kuat ini? Semua harus mati. Lin Sue, mau ngapain kamu wanita gila? Lin Swear? Namaku Lin Swear. Benar, aku Lin Swear. Kenapa ada di sini? Kamu tahu siapa aku? Seekor babi. Siapa kamu? Babi apa babi? Aku naga. Sepertinya ingatanmu kacau. Siapa yang menungkukanmu dalam es? Bisakah kamu keluar? Aku tidak bisa keluar. Tempat ini mengurungku dengan kuat. Kakek babi bukakan untukmu. Hancur! Sialan. Saat ini lukanya kambuh. Tidak baik. Kakek babi, kamu tidak apa-apa? Tidak masalah besar. Lukanya kambuh. Lin Swear, aku akan tidur sebentar. Tidak bisa menolongmu. Kakek babi dulu mengalami apa? Lukanya puluhan tahun tidak sembuh. Siapapun orangnya yang memulungku di sini, tunggu aku keluar dan pulih ingatan. Pasti akan membuat kamu menyesal. Hancur! Siapapun orangnya yang memurungku di sini, kalau aku keluar dan ingatanku kembali, pasti akan kubalas. Hancur! Tidak bisa, harus lanjut. Apa? Sialan! Ada segel di dalam es ini. Aku tidak bisa gunakan kekuatan penuh. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari segel dalam es dan kabur dari dalam. Anak muda, kau pembudidaya pedang? Dia bicara padaku. Ya kau, siapa namamu? Kau pembudidaya pedang? Lian. Ya, pembudidaya pedang. Bagus, Lian, dengarkan baik-baik. Bantu aku hancurkan segel es ini. Aku? Kekuatanku tidak cukup. Aku akan perkuat kekuatanmu, membantumu mengeluarkan serangan jauh melebihi kemampuanmu. Kalau dia kenal babi kakek, dia harus dibantu. Baiklah. Ada apa? Kok pedang raksasa itu terbang lagi? Gawat, dia mau serang Lian lagi. Apa yang terjadi? Cahayanya sangat terang. Cahayanya melemah. Pedang raksasa yang terbuat dari aura pedang ini masuk ke tubuhku. Lian baik-baik saja. Sekarang, aku akan salurkan energi pedang yang dahsyat ke tubuhmu. Bertahanlah! Dia ini mau apa sih? Energi pedang ini terlalu besar. Kalau begini terus, aku bisa meledak. Gunakan pedang terkuatmu. Tebas! Senior ini pasti ahli pedang yang luar biasa. Aura dan energi pedang yang masuk ke tubuhku sangat dahsyat. Ini bukan kemampuan orang biasa. Dan yang paling penting, setelah disalurkan energi dan aura pedang yang besar, energi pedang di tubuhku makin kuat. Dan aura pedangku juga makin tajam. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku dikurung di sini? Aku cuma ingat namaku Lin Swear. Keluargaku, temanku, semua tidak ada yang kuingat. Akademi Wansing. Apapun itu, aku ingat Akademi Wansing. Harus ke sana dulu untuk cari tahu. Senior! Ini, apa ini? Ada aura pedang yang sangat dalam di dalamnya. Ini batu asah pedang. Bisa melatih aura pedang, menguatkan jiwa pedang, menambah energi pedang. Anggap saja sebagai upah bantuanmu. Jangan ganggu aku. Aku cuma dengar kau sebut Akademi Wansing, jadi mau tunjukkan jalan. Akademi. Lian, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Masuk ke sini benar-benar penuh kejutan. Siapa sangka, di sini ada ahli super kuat yang masih hidup.
Wilayah Pedang Tianxiang sudah selesai dijelajahi. Ayo keluar dulu. Wanita yang mengurung kami sudah pergi. Tidak ada yang bisa halangi kami keluar dari sini. Sigilnya terbuka. Yang mengurung Tuan selama 1000 tahun tiba-tiba menghilang. Kali ini, iblis akan kuasai bumi. Kekuatan Lian makin jauh meninggalkanku. Kakak hebat. Lian sudah bunuh ayahnya. Dia masih panggil kakak. Yang Zhan, ada yang mau kubicarakan. Kakak, katakan. Ayahmu sudah kubunuh. Bang, kau bilang. Ayahmu sudah kubunuh. Ini memang agak mengejutkan. Bang, kau hebat sekali. Aku sangat kagum. Hei, apa reaksimu itu? Kau tidak sedih? Kau tidak ingin balas dendam? Balas dendam? Tidak mungkin. Aku ini sampah. Balas dendam apa? Lagi pula, semua orang pasti mati. Cepat atau lambat tetap mati. dibunuh oleh abangku. Cuma mati lebih cepat saja. Lapang dada juga. Tahu ketemu apa? Kenapa binatang buas itu mengejarmu? Bang, aku menemukan harta karun. Ayo, aku bawa kalian cari harta. Di sini tempatnya. Bersihkan binatang buas ini. Di dalam ada harta karun. Bunuh! Ini apa? Ya ampun, buah ajaib apa ini? Harum sekali. Lihat saja, sudah ingin gigit. Ini buah Zhangtian. Wah, Yang Tian. Namanya agak aneh. Kenapa pakai kata Zhang? Karena tempat tumbuh buah ini biasanya tempat pemakaman makhluk jahat yang sangat kuat. Maksudnya, di bawah Gunung Pedangtian ada makhluk jahat. Jangan-jangan wanita itu? Bukan dia. Wanita pedang itu penuh aura lurus. Tidak ada aura jahat sama sekali. Sekarang wanita pedang itu sudah pergi. Semoga tidak berdampak pada makhluk jahat yang terkubur. Buah ini bisa dimakan? Bisa dimakan. Buah Zhangtian sangat langka dan berharga. Nilainya luar biasa. Bisa tingkatkan kultivasi dengan drastis. Barang bagus begini jangan disia-siakan. Kalau begitu, makan saja. Efeknya dahsyat. Baru ku akan langsung terasa reaksinya. Tingkatku naik lagi. Ini sudah ketiga kalinya naik tingkat. Puncak Ningshen. Sebentar lagi masuk Tuofen. Lukaku sembuh semua. Fisikku juga meningkat drastis. Tidak percaya. Aku akan masuk Tuofen. Aku memang jenius. Masuk Tuofen. Takdirku di tanganku sendiri. Jiao, kau sudah tingkat berapa? Tuofen menengah. Ini apa? Instruktur Chuwei naik tingkat sampai muncul fenomena Ren Yuan. Instruktur Chuwei masuk Ren Yuan dari 3 tingkat besar. Pantas saja instruktur terkuat akademi kami. Instruktur Chuwei hanya beberapa tahun lebih tua. Masih muda sudah sekuat ini. Panutan banget. Hei, Lian. Semua sudah naik tingkat. Kenapa kau diam saja? Aku bisa langsung lewati Ningshen, masuk Tuofen. Tapi kali ini aku udah terlalu banyak keberuntungan. Rasanya belum benar-benar menyatu. Lebih baik ku kumpulkan dulu sebelum naik tingkat. Sepertinya bakat Lian di bawahku. Senang sekali. Masuk Gunung Pedangtian kali ini, hasilnya terlalu banyak. Aku merasa jauh lebih kuat. Efek buah Zhangtian ini jauh lebih besar dari perkiraanku. Artinya makhluk jahat yang terkubur di bawah juga lebih kuat dari perkiraan.
Sudah terkubur. Masa bisa hidup lagi? Tidak tahu. Aku punya firasat buruk. Wanita pedang misterius itu pergi. 3 keluarga besar tiba-tiba datang ke sini. Semua ini tidak biasa. Kau benar-benar tidak tahu 3 keluarga besar kalian datang ke sini untuk apa? Bang, aku benar-benar tidak tahu. Aku cuma orang tidak berguna. Mereka tidak akan beritahu rahasianya padaku. Baiklah. Kalau kau pulang, pantau terus berita dari dunia atas. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Tenang, Bang. Bang, itu penawarnya. Tenang saja, kakak. Kakak, itu penawarnya. Yang kapan? Sudah selesai. Racun Tian Ridwan Chang kali ini sudah dinetralkan. 1000 hari lagi, datang lagi ambil penawarnya. Baiklah, kok rasanya cara kamu menetralkan racunnya agak asal-asalannya. Pulang deh. Sisi. Lian, aku sekarang sudah masuk Tuofan. Aku mau menantangmu untuk buktikan diriku. Menantang? Aku tolak. Kamu takut. Kamu lihat aku jadi lebih kuat. Kamu takut. Kamu salah sangka. Aku cuma merasa bertarung denganmu nggak ada untungnya. Hal yang nggak menguntungkan nggak bakal aku lakukan. Untung? Kamu mau apa? Nggak ada yang berharga dari kamu yang aku mau. Berhenti. Demi Jiao Jiao, mau nggak mau kamu harus bertarung. Kamu memang keras kepala ya. Begini saja, kalau kamu kalah, kamu harus mengabdi padaku. Terserah. Syarat apapun akan aku terima, karena aku takkan kalah. Rasakan ini. Tebas. Dengan kultivasi Ningsen melawan Kuofan, cuma butuh 1 serangan. Kekuatan Emperor Lian sangat mengerikan. Mana mungkin? Aku 1 tingkat besar di atasnya, tapi nggak bisa menahan 1 serangannya. Masih mau lanjut? Nggak jadi. Kalian duluan pulang. Perjalanan ke Tianshan Jianyu kali ini Terlalu penting. aku harus melapor ke rektor. Bagus sekali. Terobosan lagi. Shimuki, kamu adalah murid paling berbakat yang gurumu ini terima. Tapi aku tetap kalah dari Lian. Kekuatan tempur orang itu sangat gila. Asalkan kamu mau kultivasi ganda dengan gurumu, kultivasimu akan melesat cepat. Lian seorang sangat mudah dikalahkan. Kenapa? Kamu tidak mau? Aku Shimuki, kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu berani menolakku, nanti Adik, Ada di sini. kalian ini tidak sopan. Kamu nggak tahu harus ketuk pintu? adik. Guru dia. ya seperti yang kamu pikirkan. Yang aku pikirkan? Shuai Mei. Tunggu aku. Aku tahu maksudmu. Kakak Yang, Adik, katakan. kalau suatu hari guru benar-benar berbuat padaku, kamu akan bagaimana? Aku Kamu akan membantuku? akan kayaknya. Terima kasih, kakak. Guru, bagaimana? Rektor bilang apa? Rektor pergi ke alam atas. Ini masalah besar. Rektor pergi meminta arahan ke Akademi Wansing di alam atas. Lalu hadiah kami? Jasa sebesar ini, hadiahnya pasti banyak kan? Memang ada hadiah, dan hadiah ini aku juga kaget. Hadiah apa? Kesempatan untuk berkunjung ke Akademi Wansing tingkat 8 di alam atas. Ternyata hadiah seperti itu memang mengejutkan. Murid yang bisa pergi biasanya adalah murid yang berpotensi naik tingkat. Kami bertiga memang yang terkuat di antara murid biasa. Tapi di akademi masih ada murid inti. Kami bertiga juga bisa ikut.
Kesempatan langka sekali. Tapi kalau pergi akan ada masalah. Akan jadi sasaran murid inti. Dan akan lebih dulu bertemu jenius dari Akademi Wansing tingkat 9 lainnya. Pergi. Kesempatan bagus begini. Mana bisa dilewatkan? Aku ikut. Aku juga ikut. Kalau begitu, kali ini aku yang memimpin. Kalian bersiap, kita berangkat sekarang. Aku ikut Aku juga. Sion ikut juga. Kalau begitu, aku yang memimpin ke sana. Kalian bersiap, kita berangkat sekarang. Berhenti. Paugu Yue Chuan. Kakak seniorku. Tidak kusangka setelah bertambah hampir 20 tahun, masih ada yang mengenalku. Kakak senior Gu Yue Chuan ini adalah murid sejati. Sejak gagal di festival Yuyu terakhir, dia terus bertapa sampai sekarang. Kakak senior Gu, kenapa kau menghadang kami? Dia tahap berwisata ke Akademi Wansing tingkat 8 di alam atas. Berikan satu untukku. Kakak senior Gu, kami tidak punya jatah lebih. Aku tidak peduli. Aku maunya begitu. Kau cukup sombong juga. Bu Yue Tuan, jangan bertingkah semaunya. 3 jatah itu karena mereka bertiga menyelesaikan tugas khusus. Guru Cue, kau tidak berhak menasihati aku. Meskipun kau guru, senioritas masukmu masih di bawahku. Aku bukan sedang berunding dengan kalian. Aku sedang memerintah kalian. Kali ini aku harus ke Akademi tingkat 8. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Orang ini belum pernah dipukuli ya. Bu Yue Chuan, kau terlalu arogan. Kalau kau berani bertingkah lagi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Tidak sopan kenapa? Mau apa kalian terhadapku? Aku sudah bertapa 20 tahun. Kalau begitu, mari kita buktikan dengan tangan. Kalian maju satu persatu. Akan kuhajar semuanya. Rasakan kau sok jagoan. Hentikan! Kalian tidak punya etika putarannya sudah sepakat satu persatu. Naif. Betapa sampai otakmu bodoh ya? Sekarang masih mau jatahnya? Jatahnya tidak aku mau, tapi aku tidak terima. Dia bilang tidak terima. Hajar terus! Hentikan! Jangan kuku, aku menyerah. Ayo pergi. Sialan! Apa aku Gu Yue Chuan semudah ini dibully? Akan ku cari murid sejati lainnya. Nanti ku pukuli kalian sampai ompong. Ini formasi teleportasi? Ini pertama kalinya aku merasakan diteleportasi. Guru Cue, alam atas itu jauh dari kita. Hanya bisa pakai formasi teleportasi. Tidak ada jalan langsung ke alam atas. Alam atas tempat Akademi Wansing tingkat 8 berada tidak dalam satu kawasan semesta dengan kita. Tanpa formasi teleportasi, kita tidak bisa sampai. Kawasan lain, ini cukup menarik. Konon angkasa semesta itu sangat luas dan terbatas. Kalau kuat, harus menjelajah angkasa kawasan. Nomor Akademi Wansing kita adalah tingkat 9. Akademi Wansing nomor 90001. Ingat baik nomor kita. Nanti kalau kalian naik formasi sendiri, jangan sampai salah. 90001. Akademi Wansing tingkat 9 yang ke-90.001? Akademi Wansing tingkat 9 memang berjibunya. Aku akan membuka formasi teleportasi. Ini Akademi Wansing tingkat 8? Akademi Wansing tingkat 8. Aura tempat para dewa. Megah dan spektakuler. Tidak kusangka cuma beda satu tingkat dari kita, tapi beda jauh sekali. Tidak terbayang tingkat 7. Bahkan tingkat 6 dan Akademi Wansing lebih tinggi lagi. Seberapa menakjubkannya. Benar-benar membuat ingin tahu. Langsung perasaan motivasi berlatihnya muncul. Dari mana kampungan ini? Orang dari Akademi Wansing lain. Kalian makan apa sih? Mulut sejorok itu. Kau berani menghina kami? Kalian duluan yang menghina kami. Aku menghina kau kenapa? Itu wajar. Sekali lagi coba. Lihat aku tampar kau atau tidak. Lucu sekali. Ketian. Kami dari Akademi Wansing nomor 94480. Kau tahu apa yang kau katakan? Apa itu 94480?
Urusan aku apa? Akademi Wansing tingkat 8 yang akan kita masuki. Kali ini ada 300 Akademi Wansing tingkat 9 yang ikut ujian bersama. Akademi Wansing 944480 ini tingkatnya masuk 10 besar. Akademi Bintang tingkat 8 yang akan kita masuki. Kali ini ada 300 Akademi Bintang tingkat 9 yang ikut ujian. Akademi Bintang nomor 944480 ini peringkatnya 20 besar. 20 besar. Kalian takut tidak? Bilang kalian kampungan. Kalian tersinggung? Tentu saja tersinggung. Dan tersinggungnya tidak main-main. Minta maaf. Masalah ini selesai. Bisa. Kalau begitu kalian yang minta maaf pada kami. Apa? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang kalian yang minta maaf pada kami. Aku tidak pernah minta maaf pada sampah. Dasar bocah! Cari mati! Jangan buat keributan besar. Patahkan kaki saja cukup. Itu masih terlalu ringan untuk mereka. Bocah, kira Fang Tianwang takut sama kamu? Kalau berani terima satu seranganku lagi, lumayan juga. Apa? Tapi kamu bertemu denganku. Berani melukai muridku? Kenapa? Hanya orang saja yang harus menyerang. Kami tidak boleh balas. Kekuatan ini adalah dia tidak yang menghabisi Fen. Tadinya tidak mau membuat masalah besarmu. Pergi! Jangan tahan-tahan lagi. Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Aku akan membuatnya berlutut di sini minta ampun. Lian tidak menggunakan pedang, hanya menahan serangan ini. Kekuatannya meningkat lebih cepat dari perkiraan. Kamu hanya sekedar. Aku beri kamu Bila lagi. main pedang Tian Shamparan lagi, tubuh pedangku sudah terbentuk awal. Jadi bisa menahan serangan ini. Cuma segitu kemampuanmu. Jangan sombong segitu. Tamparan ini memuaskan. Kalian gila. Fang Siang, kami peringkat 20 besar. Kalian berani bagaimana? Masih berani tidak fokus. Lawanmu adalah aku. Kami tidak boleh balas. Sialan. Xi Wen. Berani menyerangku diam-diam. Cuma dengan kemampuanmu, pantas jadi lawanku. Gaan Miao Yu. Ming MU. 维护完整第一线实质性的会。 Ini mungkin. Kamu cuma sekedar. Aku beri kamu lagi. Ni Basho. Cuma segini kemampuanmu. Dia kuku Gong Mi Cheng. Tamparan ini Fang Kicai. Ni Jufeng. Kami mending tingkat depan. Ni mensi gongku deh. Haiku Doshen. Lawanmu adalah aku. Kesin. Denganku je Zhuang Wei. Cuma kamu. Pantas jadi lawanku. Dekui Dingo. Yu Ding Zui Shanggong Galaxy. Kekuatan tidak seberapa. Bagaimana mungkin? Kami akademi peringkat 20 besar. Bagaimana bisa dikalahkan akademi tak dikenal? Cuma bisa bilang kalian sial hari ini. Duduk lihat saja. Sombong! Berani melukai temanku. Aku akan menghabisi kalian sendiri. Apa? Tadi kamu bilang apa? Menghabisi kami. Berani menyerang ketuaku. Kamu tahu akibat perbuatanmu. Kamu tahu siapa yang kami dukung. Aku beritahu kamu. Hari ini kalian sudah menyinggung aku. Kalau begitu, Berisik. Tidak tahu diri. Aku akan mengabulkannya. berani. Guru kami. Kalian. Guruku dari Dachang. Gurunya adalah pengajar di Akademi Bintang peringkat 5. Tidak akan melepaskan kalian. Pantas saja begini sombong. Sikapnya sangat kasar. Ternyata ada orang besar di belakang. Tidak apa. Ini hanya akademi 20 besar. Memang ada orang penting di belakang mereka. 6.000 Akademi Bintang. Bagaimana ini? Akademi kecil tidak bisa menang. Guru ini, kami hanya menyapa mereka. Siapa sangka mereka langsung menyerang kami. Mengalahkan buruku. Kamu harus membelaku.